10 Sari Nasihat dari Huangmu, bagian 2. Mengikuti jejak suci menyebarluaskan ajaran Tao yang sejati, memerintahkan 3 Buddha mengatur akhir zaman. Jika tetap tidak mau mohon kepada Buddha Cikung untuk dilintaskan, maka badan ini sulit menghindari sengsaranya tumimba lahir. Para putra Buddha harap mendengarkan dengan seksama nasihat yang kedua. Saat ini adalah zaman ketiga, di mana kedahsyatan bencana tak terkatakan. Langit akan musnah, bumi akan ludas, dan hawa pun habis. Bunda sungguh tak tega melihat anak-anakku menderita, memberi kesempatan untuk menempuh jalan kesadaran searah benang emas yang aku turunkan. Menyebarluaskan jalan ketuhanan ke seluruh dunia untuk menuju hakikat satu kebenaran. Mengutus Buddha Maitreya sebagai penguasa langit. Semua aliran kembali ke jalan benar. Memerintah Buddha Cikung sebagai pemegang kendali ajaran Tao yang mujizat, di mana beliau berwujud sebagai Mahaguru Chang Tianren. Dengan diberinya kuasa kepada Buddha Maitreya, maka semua dewa wajib membantu tugas penyebaran Tao. Semua Buddha dan para suci dengan macam-macam cara membantu melaksanakan firman Tuhan. Di alam abadi, Laumu tak menyisakan dewa, Buddha, dan para suci. Semuanya telah turun ke dunia fana. Walaupun langit dan bumi maha luas, tetapi tak seagung firman Laumu atau Tuhan. Siapa saja yang taat akan sentosa, yang melanggar akan binasa. Setegas langit dan bumi bedanya. Lintasan umum 3 alam loka ini tak pernah terjadi sebelumnya. Sepanjang sejarah tak pernah ada peristiwa mujizat seperti saat ini. Di atas dapat melintas para suci, para dewa yang ada di alam hawa. Di tengah dapat melintas manusia yang berbudi, dan di bawah dapat melintas roh yang ada di akhirat. Menampung semua aliran dan faham untuk kembali ke sumber yang sejati, menyebarluaskan rahasia akhir zaman dan kemujizatan ajaran jalan ketuhanan atau Tao. Satu petunjuk telah membuka kunci rahasia sehingga timbullah badan kencana. Pertama, mengajarkan kedua tangan berbentuk tanda suci seperti gunung keramat. Kemudian membuka pintu rahasia roh bermukim yang merupakan gerbang Dharma sejati di zaman pancaran putih. Selanjutnya, mengajarkan mantra yang tak berbentuk huruf untuk digunakan berkomunikasi dengan para suci. Bila mantra tersebut digunakan, maka para dewa, para Buddha, dan para suci akan datang memberi perlindungan. Setelah mendapatkan Tao,
maka namanya telah mentereng, tercatat di papan langit. Hutang-hutang dosanya telah terhapus di neraka, sehingga terlepas dari penderitaan dunia. Ucapan pagi mendapatkan tahu, sore mati pun puas, mencerminkan betapa pentingnya satu petunjuk dari guru suci. Setelah ditunjuk, kemujizatannya tak ternilai harganya, sebab dapat langsung ke surga. Inilah dharma tingkat puncak yang hanya perlu satu langkah sederhana saja. Melepas badan yang fana ini menjadi suci dan hidup abadi di alam bahagia. Semua ini bukan omong kosong, tetapi nyata dan terbukti. Misalnya, waktu meninggal dunia, badan yang palsu ini dapat membuktikan fakta tersebut. Musim dingin, jasadnya tak menjadi kaku. Musim panas, jasadnya tak berbau busuk. Wajahnya juga berekspresi tentram. Dari kerangka jasad saja sudah membuktikan kesempurnaan badan kencananya. Bila masih kurang yakin, dapat juga memanggil rohnya datang ke tempat ibadah untuk membuktikan semua peristiwa ini adalah benar dan nyata, sedikit pun tak dusta. Tahu yang suci berdasarkan firman Tuhan yang sejati, di tiga alam loka tiada duanya. Ada garis silsilah tahu dari leluhur hingga sekarang secara jelas. Sebagai penguasa terakhir adalah Buddha Cikung yang berwujud sebagai Mahaguru Chang Tianren, membina diri di rumah seperti orang santri di zaman dahulu. Para dewa dan para Buddha di langit telah turun ke rimba timur atau dunia, di mana-mana memberi mujizat dan tanda untuk menyadarkan umat yang tersesat. Atau datang ke tempat ibadah dan meminjam raga, memberi sabda guna melintaskan para umat yang berbakat, mengemudi bahtera dharma, mengarungi lautan penderitaan guna menolong umat dunia. Tuhan menggunakan manusia untuk mengerjakan lintasan tiga alam loka. Karenanya, semua orang seyogianya giat menjalankan dan selalu menuntut maju, mewakili Tuhan dan Mahaguru kita menjalankan tugas suci ini. Tahu dapat berkembang bila manusia menyebarluaskan, sedangkan manusia dapat menjalankan tugas ini dengan lancar bila direstui oleh Tuhan. Di bawah restu Tuhan, manusia dapat dengan lincah melaksanakan tugas suci dan berbuat jasa. Sebenarnya, membuka ladang untuk menyebarluaskan ajaran Tao sudah lama, namun sulit menemukan kader yang benar-benar menjalankan Tao yang sejati. Saat ini, Tao sejati dalam keadaan setengah gelap dan setengah terang. Sebab itu, Bunda menurunkan 10 nasihat ini untuk menyadarkan para putra sejati. Dianjurkan anak-anakku mengetahui bahwa membina diri dengan Tao tak lepas dari menyebarluaskan ajarannya dan melintaskan orang lain untuk ikut memeluknya.
Dengan hati yang lembut tak jemu-jemunya menasihati orang lain. Harus menegakkan semangat dan cita-cita setinggi langit untuk menjalankan. Kalau hanya bermotif mencari populer lalu memeluk tahu, orang yang demikian akhirnya pasti sulit kembali ke kampung halamannya di surga. Atau berkedok palsu menunaikan tugas dengan sekenanya. Orang yang demikian akhirnya pasti terjerumus ke bawah, tak tertolong. Atau menjalankan ajaran tahu setengah hati, maju, mundur, dan berhenti di tengah jalan. Orang yang demikian rohnya pasti tertindas di bawah gunung neraka untuk selama-lamanya. Harap putra-putriku cepat-cepat sadar, senantiasa bersemangat maju, membina diri supaya sempurna. Bila perbuatan kebajikan di luar sudah cukup, maka watak pribadi yang di dalam pasti prima. Salah satu cara ialah cepat-cepat melintaskan orang lain yang belum sadar. Ini adalah berdharma tingkat atas, ibarat ribuan kuntum bunga teratai bersemi di dunia fana. Walaupun engkau adalah titisan seorang dewa atau Buddha suci yang turun di bumi, bila tidak memiliki jasa sejati dan hati yang benar-benar welas asih, engkau akan sulit kembali ke surga. Sebab itu dengarkanlah nasihat Laomu. Bangkitkanlah semangat ingin maju, karena pelan selangkah saja sudah sulit menegakkan jasa pahala. Sebagai pimpinan dan pemilik tempat ibadah, sungguh besar tanggung jawabnya. Seorang saja yang berbuat bodoh bisa mengakibatkan puluhan ribu orang terjerumus salah. Dengan demikian, akibatnya bukan cuma merugikan diri sendiri, juga merugikan orang lain. Bila seorang saja bijaksana dan mempunyai wawasan luas, ia dapat memimpin umat lainnya, juga membina diri ke arah sempurna. Sebagai petugas atau pemilik tempat ibadah, harus tahu dirinya juga seorang pemimpin. Karenanya harus lebih membulatkan tekad dan semangat untuk rajin melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Memikirkan dengan cara yang terbaik agar dapat menolong umat yang tersesat ke pantai bahagia, dengan cara yang tepat pula agar dapat menyadarkan umat menemukan hati nuraninya. Hati ini harus sejernih mega, tekadnya harus langgeng, seperti sungai yang mengalir. Banyak cara dan akal untuk menyesuaikan diri dengan keadaan, dan jangan patah semangat. Semuanya harus berpedoman kepada hakikat kebenaran, membersihkan sifat tamak, pemarah, dan bodoh, berakarlah pada ketenangan rohani. Jasanya kian besar, maka ancaman jatuh kian besar pula. Sebab itu, jangan lengah sedikit pun. Ibarat naik ke puncak gunung, bila jatuh akan masuk ke jurang yang dalam sekali.
atau terbang tinggi, bila jatuh akibatnya pasti fatal. Jangan beranggapan dirinya sudah pandai, ternyata juga berbuat bodoh. Sering-seringlah mempertimbangkan dahulu baru bertindak, dan perbuatannya harus sejalan dengan ucapannya. Sebagai pembina sejati, harus sering-sering mawas diri dan tidak melanggar semua pantangan, melaksanakan ajaran yang benar dan naik ke surga, serta hidup bahagia. Tidak mentaati dan bertindak sesuka hatinya akan mengakibatkan dirinya masuk ke neraka. Demikianlah nasihat kedua dari Lao Mu. Harap putra Buddha sekalian mencamkannya dengan baik-baik. 3 cerdik pandai atau sancai boleh istirahat sejenak, kemudian melanjutkan lagi. Semoga bermanfaat. Terima kasih.